Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Foodies. Selamat datang kembali di program Sedekah Ilmu Ramadan, upgrade ilmu ngabuburit bareng Foodies. Nah, di program live spesial Ramadan sore hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber yang menarik di bidangnya. Nah, program ini kami dedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Salam kenal buat teman-teman yang baru join. Nama saya Balkis yang akan menemani sahabat foodie semua di kegiatan sore hari ini. Oke, gimana nih sahabat foodies puasa hari keberapa ya sekarang ya? Keempat ya? Ketiga. Nah, gimana? Lancar teman-teman? Oke, sahabat foodies juga nanti sambil ngabuburit bareng foodies kita simak terus live-nya, sharing sessionnya bareng narasumber-narasumber kita yang pastinya akan memberikan bahasan obrolan yang santai tapi insightful gitu buat teman-teman khususnya untuk pebisnis kuliner. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk pantengin live-nya sampai selesai karena nanti di akhir acara akan ada promo spesial Ramadan yang ini hanya bisa diklaim oleh teman-teman yang join saat live saja. Jadi nanti link live-nya khusus buat teman-teman aja ya. Nah, sebelum saya panggil narasumber pada sore hari ini, saya minta izin untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai Foodies Academy. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum kenal Foodies, Foodies itu apa sih? Nah, Foodies Academy adalah pusat belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Nah, Foodies juga punya visi yaitu changing people's life through F&B education. Ayo teman-teman bisa gabung lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneurs lainnya yang telah teredukasi itu sudah di seluruh Indonesia. Oke, teman-teman juga jangan lupa untuk mengunjungi channel Telegram Foodies di t.me/foodiesid yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Nah, teman-teman juga bisa langsung visit website di Foodies karena kita sudah publish lebih dari 400 artikel. Jadi teman-teman bisa belajar gratis lewat artikel-artikelnya Foodies. Itu teman-teman bisa langsung visit foodies.id/artikel. Nah, nanti juga teman-teman bisa banget untuk subscribe YouTube-nya Foodies karena ada juga video edukasi bisnis kuliner lebih dari 1200 kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa akses secara gratis juga. Jadi jangan khawatir, teman-teman bisa belajar dari nol sampai level scale up melalui artikel atau edukasi video Foodies secara gratis. Oke, nah mungkin nanti kita sebelum undang narasumber, buat teman-teman yang mau bertanya terkait bahasan kita sore hari ini, boleh banget disampaikan di kolom komentar atau ditulis di kolom yang ada question mark di kanan bawah ya. Nah, sahabat foodies, sore hari ini kita mau ngobrol sama siapa sih? Teman-teman mungkin udah lihat nih di storynya foodies, kita akan mengundang siapa? Boleh tulis di kolom komentar. Oke, nah jadi narasumber kita sore hari ini kita akan mengundang Mas Bagus Imam Darmawan. Beliau adalah founder sekaligus CEO dari Mapid. Nah mungkin teman-teman juga bingung, belum tahu nih Mapid itu apa sih? Nah nanti langsung aja ya, nanti dijelasin sama Mas Bagusnya Mapid itu apa. Nah, bahasannya juga gak kalah menarik. Ini wajib banget teman-teman yang mungkin akan membuka outlet atau store untuk bisnis kulinernya. Atau mungkin teman-teman yang mau buka cabang baru untuk bisnis kulinernya, wajib disimak. Karena ini bahasannya cukup insightful dan penting nih. Bahasannya adalah analisa lokasi bisnis kuliner sebelum teman-teman juga membuka outlet atau cabang ya. Oke, nah sahabat foodie semua, boleh banget keluarin catatannya. Nanti bisa dicatat poin-poin penting yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, Mas Bagus. Dan teman-teman bisa praktekin setelah live ini ya. Oke, nah biar nggak penasaran lagi, saya akan mengundang narasumbernya langsung ya. Buat teman-teman sambil saya undang narasumbernya, boleh banget perkenalan tuh di kolom komentar dari mana aja, terus punya bisnis kuliner apa aja, atau mungkin ada rencana untuk buka outlet di mana. Nah, boleh tuh. Nanti juga pertanyaannya terkait lokasi bisnis kuliner yang mungkin teman-teman udah tandain nih mau buka di mana, terus masih ragu, boleh banget ditanyakan ke Mas Bagus. Oke.
Undang dulu Mas Bagusnya ya. Kak Fitriana udah siap nyatet Kak? Oke, mantap. Nanti di... Oke, nah ini udah join nih. Halo Mas Bagus. Halo, Halo, Mbak, Mbak siapa ya? Aku lupa namanya tadi. Balkis. Saya Balkis Mbak Mas. Balkis, oh iya bener. Namanya Oke, sulit, Mbak. sulit ya. Mm-mm. Mas, oke, salam kenal ya Mas ya. Salam kenal. Oke, Suaraku jelas ya? gimana Pak kabarnya? Suaraku Kenapa? jelas. Suaraku jelas ya? Jelas sih kalau di aku. Mungkin dari teman-teman kalau misalkan ada yang kurang jelas boleh tulis di komen ya. Misalkan suaranya kecil atau gimana. Ya, ya. Oke, gimana Mas Bagus sehat hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Masih puasa, Puasa, walaupun musafir. musafir. Biasanya kalau musafir kesempatan nih, nggak puasa. Tapi masih Alhamdulillah puasa ya. masih bisa menghalau segala godaan yang ada. Iya. Alhamdulillah. Apalagi hari ini Hmm. akan sharing gratis sama teman-teman nih. Ilmunya pasti akan bermanfaat dan juga pastinya berkah nih di bulan Ramadan ini. Amin, 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 ya Allah, Amin. amin. Oke, Mas Bagus, mungkin hari ini kita akan bahas ya sesuai tema yang udah kita publish di story-story Instagram, jadi terkait analisa lokasi bisnis kuliner. Nah, Ya, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, dari Mas Bagus boleh nih perkenalan dulu dari Mapid itu sebagai apa dan mungkin bisa dijelaskan nih buat teman-teman yang belum tahu Mapid, Mapid itu sebetulnya apa? Boleh silakan oke, Mas. oke, oke, oke. Sebenarnya mungkin apa ya, saya cerita background saya tuh geoinformatik ya gitu. Kalau orang tanya kan apa tuh informatika? Iya, informatika betul gitu. Tapi di situ ada geonya di depan gitu. Jadi geo itu sebetulnya basicnya tuh gimana caranya data lokasi itu bisa kita olah sih gitu. Jadi ini kita ngomongin data lokasi aja gitu. Tapi sebenarnya nggak banyak orang sadarin kalau data lokasi itu sebetulnya merepresentasikan 80% data yang diciptakan hari ini gitu. Kayak kita mau ketemuan di mana, oh kita mau misalkan kayak mau bukber gitu, itu di mana gitu, berarti kan kita akan menciptakan transaksi di sana gitu kan. Terus preferensi kita ketika mau bukber, oh kalau misalkan kantornya anak-anak masih pada muda, oh ke tempat yang harga sekian ya gitu. Kalau kantornya misalkan yang udah corporate besar, oh enggak dong, kita bisa di hotel kayak gitu. Nah itu tuh ngomongin lokasi lagi gitu. Terus bagaimana dari kantor dia ke lokasi bukber juga, itu kan sebenarnya merepresentasikan traffic kayak gitu. Nah sebenarnya basicnya secara simpelnya data-data itu yang kita olah di Mapit kayak gitu. Jadi Mapit itu sebetulnya platform gitu yang menghubungkan semua data-data yang berhubungan sama lokasi, dan tentunya basisnya peta karena kita mau merepresentasikan itu dengan kacamata helikopter view gitu, supaya kalau misalkan teman-teman F&B ini mau buka lokasi baru gitu atau mau menganalisa lokasi yang sekarang ada gitu, kita tuh platform itu bisa digunakan untuk mencari data-data yang sesuai gitu, dan juga nanti mengekstrak wawasan atau insight-nya gitu. Jadi nanti tahu, oh kalau misalnya di sini ternyata saya jual kopi kemahalan kayak gitu. Oh di sini ternyata lokasinya lebih bagus, target marketnya anak muda. Oh di sini ternyata banyak yang maksudnya yang ibu-ibu yang ngantar anaknya ke sekolah gitu. Itu kan sebenarnya kan emang semua basisnya lokasi gitu, karena manusia tuh biasanya dia bergerak secara organik sih gitu. Tiba-tiba lagi trennya di mana, terus dia pada ke sana semua kayak gitu. Gitu sih mungkin kalau method secara simpelnya ya. Oke, thank you banget. Jadi platform yang mengumpulkan data terkait lokasi ya. Itu bisa spesifik untuk bisnis F&B juga ya, Mas ya. Iya betul. Jadi sebenarnya ada beberapa bisnis yang menjadi core klien kita gitu. Tapi kita ngelihat potensi besar juga ada di F&B gitu. Jadi makanya per September tahun kemarin itu kita rilis satu tools ya atau satu function yang namanya Insight kayak gitu. Jadi tinggal milih Oke. saya mau deket sama apa gitu. Terus dia gitu saya mau demografi seperti apa gitu. Nanti dia akan ngeproses secara sendiri semua database yang di nanti langsung keluar lah. Oh ini lokasi yang sesuai di situ. Kayak gitu sih. Oke. Tadi apa namanya? Insight ya. Namanya Insight gitu. Insight Oke, Mapit oke, betul. oke. Oke, Mas Bagus, kita mungkin akan berbicara lebih detail ya mengenai lokasi untuk bisnis kuliner. Nah, Ya. mungkin dari point of view Mas Bagus sendiri, mengapa sih Mas lokasi bisnis kuliner ini menjadi faktor kunci yang mungkin akan menjadi kesuksesan dalam bisnis kuliner sendiri itu, Mas? Ya, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin data lokasi itu kita memahami dua hal ya. Jadi pertama kita bisa menganalisa potensi gitu ya. Dan kedua kita bisa meminimalisir resiko gitu. Nah, seringnya
biasanya entrepreneur itu ketika bisnis tuh menggebu-gebu gitu. Apalagi banyak juga yang misalkan kayak baru dapat pesangon gitu ya, wah ini mau ngapain ya, mau uang mati nih, ayo kita investasikan aja bareng-bareng bikin kafe, 6 bulan kemudian hilang. Gitu. Nah, jadi sebenarnya faktor-faktor itu tuh biasanya emang ada intuisi sih. Manusia tuh emang secara basicnya tuh selalu berprasangka, menciptakan intuisi gitu, bahwa oh kalau saya bisnisnya di sini tuh berhasil ya gitu. Padahal sebenarnya banyak dari kita juga nggak sadar bahwa di situ tuh ada resikonya gitu. Resikonya ya gagal gitu usahanya gitu. Tapi di sisi lain juga ada potensinya. Nah, buat dapat potensi gimana? Satu-satunya lewat data gitu. Karena kan sebenarnya kan kalau sekarang sih udah udah umum ya kalau misalkan data itu jadi raw material untuk bisnis gitu. Jadi mungkin kalau bisnis tuh kita raw materialnya mungkin kayak aci gitu ya, atau misalkan kayak sayur-sayuran gitu. Nah, sebenarnya salah satu yang faktor kunci juga adalah data gitu. Kalau misalkan kita bikin sesuatu nggak basis data, kita nggak tahu harga jualnya berapa, kita nggak tahu target marketnya siapa, kita nggak tahu juga di situ trennya seperti apa gitu, dan apakah memang lokasi itu sesuai apa enggak kayak gitu. Ambil contoh nih biar biar mudah dicerna gitu ya. Hmm. Salah satu klien kita tuh warteg gitu ya, warteg. Nah, dia tuh sebetulnya simple. Saya mau buka di Surabaya gitu. Dia mau buka di Surabaya gitu. Tapi yang lokasinya itu kita lihat deket sama yang sukses story di lokasi lain gitu. Jadi misalkan sukses story di Jakarta itu dekatnya sama terminal, dekatnya sama lokasi industri, dekatnya sama apa lagi ya? Mungkin kayak UMKM lah kayak gitu. Nah, ada beberapa point of interest atau titik-titik yang memang dipetakan gitu. Yang itu kalau misalnya kita pakai Google tuh udah gak tahu gimana caranya buat bisa kita ngeluarin nih gitu. Jadi kita bisa lihat petanya gitu, tapi kita mengira-ngira oh ini ada itu, oh ini ada itu. Nah, jadi salah satu yang kita lakukan adalah di map itu udah ada data-datanya gitu. Terus dia gitu data itu bisa langsung diproses kayak gitu. Nah, nanti setelah diproses tuh dia akan menciptakan satu kayak grid atau kayak kotak-kotak gitu yang di situ nanti ada oh ini warna hijau ini bagus nih buat yang preferensi sesuai sama saya tadi kayak gitu gitu. Jadi itu udah basic berarti yang pertama. Nah, nextnya adalah berarti kan kita masih tahu di situ tuh ada nggak sih lokasi yang bisa disewa atau bisa dibeli gitu ya kurang lebih ya gitu. Nah, kondisinya itu juga nanti bisa disurveikan juga sama community method gitu, karena kita juga salah satu yang ngebikin kita kuat adalah community-nya gitu. Jadi community-nya yang dia bikin data juga gitu, terus mereka juga memperbanyak use case di method kayak gitu, salah satunya F&B juga gitu. Nah, jadi mereka tuh bisa melakukan survei untuk misalkan kayak tahu oh ini rukonya disewa kondisi seperti ini gitu, harganya sekian kayak gitu. Jadi ketika nanti si orang ini yang mau bikin bisnis di sana, dia tinggal milih oh mana ruko yang mau dikunjungin, terus dia tinggal ngeliat oh ini sesuai nggak sesuai kayak gitu. Tapi at least lokasinya udah di-define dari data gitu. Nah, kalau misalkan yang lokasinya udah ada, tentu aja di situ juga bisa lakukan market survey gitu. Jadi kita ada kayak data juga, misalkan kayak di screen sini tuh lebih banyaknya ibu-ibu atau bapak-bapak gitu. Atau misalkan di sekitar sini tuh lebih banyaknya itu anak muda, Gen Z atau milenial kayak gitu. Atau misalkan kayak di sekitar sini tuh transaksi harga kopi berapa gitu. Nah, kita ada data partner gitu, yang itu juga kita integrate ke dalam platform juga sih, kayak gitu. Oke, details ya sebetulnya ya. Jadi Ya, ya. kalau misalkan balik lagi ke kenapa tadi lokasi penting, jadi untuk meminimalisir resiko sendiri ya Mas ya, untuk Minimasi bisnisnya resiko. tidak gagal gitu ya. Karena Betul. tadi kalau Mas siapa Mas Bagus Hmm. bilang apa namanya lokasi berdasarkan data yang dimana data sendiri itu menjadi raw material dalam bisnis itu sendiri. Betul, betul, Oke, oke, betul. oke. Nah, mungkin tadi kalau misalkan di awal kan lokasi sendiri yang tepat gitu ya, bisa menentukan kesuksesan bisnis kuliner sendiri. Nah, ini juga ada kaitannya dengan berapa traffic yang datang dari customer sampai omset yang diperoleh juga gitu ya, berpengaruh. Tapi boleh nggak sih Mas dijelasin nih gimana dan seperti apa pengaruhnya lokasi terhadap jumlah traffic pelanggan dan juga omset dalam bisnis kuliner yang mungkin dijalankan teman-teman? Ya. Jadi sebetulnya secara simpelnya ya, jadi dengan kita menentukan target market yang tepat gitu di lokasi yang tepat, Hmm. di situ kita bisa tahu potensial market kita berapa kayak gitu. Nah, dari situ kan misalkan potensial market kita bisa diakumulasikan ke berapa potensi income yang didapatkan dari potensial market yang udah kita define kayak gitu kan ya. Hmm. Nah, nextnya adalah bagaimana akhirnya produk yang kita bikin itu menyocokkan dengan feedback yang mereka kasih gitu. Jadi kalau misalkan contoh nanti dari mereka memberikan feedback terkait sama harganya gitu, terkait Hmm. sama makanannya gitu. Tentu aja itu kan akan apa ya? uh, membuat makanan kita atau minuman kita itu
itu akan selalu lebih baik lah kayak gitu. Jadi mungkin dari prosedurnya disesuaikan kayak gitu, dari harganya disesuaikan gitu. Akhirnya minat beli masyarakatnya tinggi, apa di sekitar situ gitu ya. Terus kedua, apa namanya, target marketnya sesuai kayak gitu. Nah, banyak banget kalau misalkan apa kita ya lihat ya itu F&B itu mereka tuh apa bingung menentukan market gitu. Misalkan contoh nih, jual makanan murah gitu ya. Misalkan kayak contoh lah mie gacoan gitu. Kita sebut nama nih. Nggak apa-apa. Eh, di Bandung kan ada beberapa lokasi gitu ya. Ya. Sebenarnya kita bisa define lokasi itu, kita bisa lihat omsetnya mie gacoan mungkin satu satu hari mungkin berapa ratus, mungkin 200 juta lah gitu ambil contoh gitu ya. Nah, 200 juta itu kenapa? Karena dia ngejarnya volume gitu kan. Nah, di situ dia bisa ngelihat berapa berapa apa namanya, ada berapa rumah yang ada di sekitar situ gitu. Terus dia gitu berapa industri yang ada di dekat situ gitu. Dia akumulasikan, oh berarti kira-kira bisa sekian gitu. Nah, tapi kenapa mie gacoan yang di Dago contohnya? Kenapa dia nggak bagus gitu penjualannya gitu? Nah, sebetulnya jumlahnya bisa jadi sama gitu, tapi target market nggak sesuai. Orang yang ke Dago itu biasanya orang yang pengen pengen luxury lah gitu. Jadi kalau misalnya di Bandung tuh kan tempat yang mahal-mahal biasanya di Dago kan gitu. Kalau misalkan makan yang lebih mahal, yang lebih apa, lebih fancy itu biasanya di daerah situ kan gitu, Dago Setiabudi gitu. Nah itu memang kalau misalnya kita juga secara demografi ke define sebagai tempat yang memang middle middle high gitu ya di situ. Otomatis nggak sesuai sama target market gitu. Nah saya nggak tahu apakah memang pada saat itu analisa lokasinya nggak sesuai apa gimana gitu. Tapi mungkin bisa jadi omsetnya dihitungnya sesuai gitu. Tapi ternyata target marketnya memang nggak sesuai gitu sih. Oke, jadi ada pengaruhnya ya pemilihan lokasi yang tepat terhadap tadi trafficnya Pasti, juga dan pasti, pasti ya, pasti ada. pasti, pasti. Oke, oke, mungkin bisa didetailin nih Mas, sebetulnya faktor-faktor apa aja sih yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan dalam memilih lokasi untuk bisnis kuliner? Apa aja Oke, Mas? oke. Sebetulnya kalau misalkan dari yang data yang kita punya gitu ya, ada 4 faktor mak gitu. Pertama itu dari sisi point of interest gitu. Jadi point of interest itu apa ya, titik yang disukain orang lagi gitu ya. Misalkan andai kata itu kafe atau restoran atau itu apa universitas gitu ya, atau misalkan itu kantor atau itu terminal, itu adalah point of interest gitu. Nah, point of interest ini tentu aja nggak bisa cuma dipakai satu doang. Tapi misalkan saya mau deket terminal, tapi deket stasiun, kayak gitu contohnya. Saya mau deket stasiun, tapi deket perkantoran, kayak gitu. Nah, saya mau deket halte, tapi deket sama UMKM gitu. Nah, itu adalah point of interest, kayak gitu. Terus keduanya adalah data demografi. Nah, data demografi ini sebetulnya basicnya udah ada mbak di BPS gitu ya. Misalkan kayak di sini tuh kayak gimana gitu. Dan di Dukcapil juga ada gitu. Nah, problemnya adalah gimana caranya merepresentasikan datanya ke dalam bentuk yang mudah untuk dilihat gitu. Kalau misalkan kayak oh di kelurahan, misalkan kayak di Bandung kelurahan ya, ini di Buah Batu lah gitu, cepat membuat oh penduduknya ada sekian gitu, ya udah tahu sekian, tapi nggak tahu jadi apa gitu. Terus kayak gitu kan saya mesti compare kan sama kelurahan yang lain seperti apa gitu kan, saya mesti compare lagi. Oh, tadi kelurahan di comparing sama POI-nya, terus gitu jadi pembobotannya gimana, itu kan jadi salah satu tantangan lagi ya gitu, bingung gitu. Nah jadi kedua data demografi, demografi itu di dalamnya itu meliputi kayak umur, gender gitu ya, pendidikan kayak gitu kan, terus dia gitu apa namanya terkait sama apa namanya mungkin apa ya ini apa pekerjaan ada juga di situ kayak gitu. Terus distribusi umur dan growth, kalau salah growth dari orang sekitar di situ seperti apa gitu. Nah itu yang kedua, jadi satu POI, dua demografi gitu. Nah yang ketiga ini data yang berhubungan sama lokasi, itu terkait sama data yang sifatnya itu transaksional gitu. Jadi misalkan kayak di situ pernah terjadi transaksi kafe berapa kali sih gitu, kopi berapa kali sih, americano berapa kali sih kayak gitu. Atau misalkan transaksi apa namanya apa mie ramen berapa kali sih kayak gitu. Nah itu sebenarnya merepresentasikan orang di situ suka nggak sih sama sama itu, sama apa namanya, sama si apa produk itu gitu. Produk. Misalkan apakah di situ lebih suka yang ke Korea-Koreaan atau lebih suka ke Jepang-Jepangan atau bahkan lebih suka yang tradisional kayak gitu. Nah itu biasanya di tracknya dari transaksi gitu. Nah data transaksi itu sebenarnya banyak didapetin dari contohnya apa mesin point of sales. Kayak misalkan kita tahu mau Pos gitu ya, terus Allsera gitu kan, terus ada lagi kasir, Yes, terus ada itu tuh di mereka tuh sebenarnya ada creating apa transaksi data gitu. Cuman data itu kan nggak bisa dijual ya, ya maksudnya itu kan data betul. pribadi masing-masing F&B ya. Nah tapi patternnya atau polanya bisa didapatkan gitu, jadi pattern pola ini penting gitu, karena misalkan di satu lokasi itu oh ternyata dia lebih
Jepang-Jepangan. Berarti Mm, sebenarnya kita tahu, oh market di sana Jepang. mm, Yang udah di sana banyak ramen. Oh saya mau lengkapin apa? Oh saya mau lengkapin misalkan kayak ocha gitu. Saya mm, mau jual ocha aja. Tapi ternyata ocha di sini laku banget kayak gitu. Atau misalkan makanan Korea kayak gitu. mm, Kayak gitu sih. Nah, jadi apa namanya tadi data transaksi itu merepresentasikan kira-kira tuh apa minat market tuh sebesar apa sih kayak gitu di sana dan seperti apa sih gitu. Itu transaksinya seperti itu. Terus yang terakhir adalah people mobility. Jadi kalau people mm, mobility ini sebenarnya apa namanya kayak misalkan kita tahu di lokasi ini gitu ya, mm, based on data yang diambil dari apa. Jadi kita pakai HP nih Mbak. Sebenarnya mm, aku pakai Telkomsel, tapi Telkomsel tahu aku lagi di sini gitu. Jadi dia nggak perlu nge-track GPS aku gitu, tapi dia tahu bahwa apa namanya ID-nya bagus ini dengan demografi misalkan umurnya 30 sampai 35 mm, gitu, laki-laki gitu, ada lagi di Semarang di sini. mm, Lokasi lagi di Semarang kayak gitu. Nah, dia tahu dan data itu sama mereka mau dimonetize juga gitu. Di mm, dalamnya itu kayak misalkan kita ngakses apa aja aplikasinya kayak gitu itu tuh semua apa sama si telco itu sebetulnya data itu dimonetize gitu. mm, Nah, posisinya adalah berarti kan kita mau tahu di sekitar sini itu lebih banyak ibu-ibu apa lebih banyak mm, bapak-bapak gitu. mm, Kalau ibu-ibu jual kopi bisa jadi belum tuh laku. Misalkan jual kopi ya, tapi ditambah sama misalkan cake atau apa gitu. mm, Kalau bapak-bapak jual cake biasanya belum tuh laku, tapi kopinya yang justru harus perbanyak. Contoh kayak gitu. Nah, itu juga data people mobility itu penting dan itu apa namanya merepresentasikan kira-kira target market kita tuh sesuai apa enggak. Karena kalau misalnya tadi demografi berarti kan orang yang stay di situ kan. mm, Jadi mm, point of interest demografi itu stay, dia diem gitu. Bisa jadi dia berubah point of interest mm, atau demografi bisa jadi berubah. Tapi kalau people mobility itu selalu berpindah-pindah. Karena kan orang kan misalnya di rumah, ya ke kantor mm, kayak gitu. Terus gitu balik lagi mm. terus gitu hang out dulu, baru ntar pulang ke rumah kayak gitu. Iya, iya. Nah tadi data yang transaksional itu sebetulnya dikategorikan namanya data event ya. Jadi Mm, event mm, itu bisa transaksional tadi ya, transaksi dari apa mesin kasir penjualan atau mm, bisa jadi juga kayak contoh kejadian bencana. Ini mm, baru mm. tadi Bisa ya. pagi di Semarang. Di Mm, Semarang itu terjadi banjir gitu. Nah, banjirnya itu terjadi di lokasi yang di situ ada Starbucks-nya mm, gitu. Yang di situ ada apa namanya apa ya apa ini eh, ikan bakar Cianjur atau apa gitu yang terkenal tuh. Nah, jadi maksudnya waktu mereka memilih lokasi itu mereka juga bisa jadi apa ya memprediksi kebencanaan. Oh tahu nih ini oke. potensi banjir gitu. Tapi potensi trafficnya lebih besar daripada potensi banjirnya gitu. Mm, Tapi kan nggak lucu kalau misalnya kita bikin bisnis di lokasi yang mm. banjirnya lebih banyak. Banjirnya banyak, trafficnya nggak banyak. Jadi udah pasti apa namanya di situ terlalu banyak resiko yang mesti ditanggung sih kayak gitu. Nah jadi mungkin empat data itu tadi empat informasi itu yang menurutku penting mbak untuk apa FMB sendiri gitu sih. Oke, mungkin tadi teman-teman bisa catat ya. Tadi ada point of interest, terus ada demografi, terus data transaksional sama people mobility ya, Mas ya. Ya betul betul. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan sama Mas Bagus terkait analisa lokasi bisnis kuliner buat teman-teman yang berencana membuka cabang atau outlet, boleh banget ditanyain ya, ditulis di kolom komentar atau ditulis di kolom yang ada question mark-nya. Ini Oke, kayaknya berarti ada yang ngefans sama Balkis nih. ada yang Komennya nyapa ya. malah ngefansnya sama Balkis nih. Kak Bakis katanya. Nah, tadi juga ada terima kasih sedekah ilmu FNB-nya. Terima kasih Mas Amin. Bagus ya. Amin. Oke, Amal jariah. amal jariah ya di Ramadan. Udah dicatat Kak, siap. Oke, mantap ya. Nanti tinggal gimana kalau misalkan ada yang masih bingung, ditanyain aja sama Mas Bagus, mumpung ada kesempatan ngobrol langsung nih. Betul betul Oke, betul. Oke, tadi kan berarti bahkan kayak ada bencana yang Mas Bagus bilang itu bisa aja jadi pertimbangan untuk menentukan buka outlet di situ atau enggak gitu ya Mas. Hmm. Jadi sebetulnya tadi kalau pemahaman demografi, terus perilaku konsumen, terus itu juga ada pengaruhnya ya Mas ya. Sangat pengaruh. Bahkan kalau misalkan aku pikir ya di Bandung di Lembang atas sana Mm-mm. gitu. Iya, Wah, kita bikin kafe bagus nih. Kita iya bikin dengan view apalah yang kayak bagus. cabin gitu. View bagus gitu. Tiba-tiba besoknya hilang. Kenapa? Karena di situ ada sesar Lembang tahu ya gitu Ada ya. sesar Lembang ya. Tapi eksaknya di mana kan harus dipetain kan gitu. Itu ada Mm-mm. salah satu publikasi di Mapit, salah satu komunitas kita yang nulis tentang sesar Lembang itu gitu. Jadi memang itu tuh lokasi yang banyak wisatanya gitu. Tapi sebenarnya potensinya cukup tinggi juga buat gempa longsor gitu ya. Berarti terkait kayak kepadatan penduduk juga ya Mas, infrastruktur di suatu lokasi juga ya Mas. Ya kalau Oke. infrastruktur sebetulnya
simpelnya ini sih dilihat dari people mobility tadi sih gitu. Hmm. Jadi kalau infrastruktur tuh contoh misalkan kita bikin jalan tol gitu ya. Hmm. Atau misalkan kita bikin IKN lah gitu. Apakah Hmm. udah ada orangnya? Belum kan kayak gitu. Nah, Hmm. kenapa? Karena yang kita targetkan bukan infrastrukturnya gitu. Itu kan dampaknya dari infrastruktur adalah people mobility-nya kan gitu. Jadi yang kita lebih lihat itu adalah mobilitas orang di sana tuh apa aja sih gitu. Orang tuh sana Hmm. siapa aja gitu sih. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalkan terkait dengan persaingan bisnis kuliner sendiri, itu mungkin bisa dijelasin nggak, Mas? Ya, ya jadi apa namanya sebetulnya kalau misalkan kita lihat ya, contoh ya Tomorrow Mm-mm, itu mm-mm. dia lebih menargetkan lokasi-lokasi yang dekat sama UMKM maupun industri Oke. gitu. Atau misalkan menengah ke bawah lagi gitu. Jadi dia dia kopinya pengennya kualitasnya bagus tapi Mm-mm, menengah ke bawah. mm-mm, Makanya dia apa namanya mungkin nggak gitu kayak apa dikasih bunga-bunga kayak gitu, tinggal pakai mesin gitu tapi harganya murah kayak mm-mm, gitu tapi kopinya oke gitu. Nah sedangkan kalau misalkan kayak contoh Fore itu mm-mm, lokasinya lebih di tempat yang lebih mahal kayak gitu karena dia head to head mungkin sama Starbucks mm-mm, kayak gitu atau apa misalkan kayak kopi lain mungkin apa kopi kenangan atau dan lain mm-mm, sebagainya gitu itu kan sebenarnya kan permasalahan di mana mereka mau menempatkan target marketnya mereka gitu kan. Bisa jadi ada target market yang belum ke fulfill di situ gitu. mm-mm, Belum diisi gitu mm-mm. misalkan kayak kalau kita mau head to head sama sama kompetitor bisa aja mungkin modelnya kayak Alfamart sama Indomart gitu. Iya, Jadi iya, di betul. mana ada Alfamart di situ ada Indomart dan itu persaingannya akan dibagi Mm, 50-50 kayak gitu. Jadi market mm, share-nya kurang lebih akan dibagi 50-50. Nah, terus gitu setelah 50-50 paling nanti tergantung dari promo lah, promo mm, masing-masing ya gitu ya. mm, Nah, tapi kalau misalkan kita mau punya produk yang spesifik, otomatis target marketnya disesuaikan sama lokasi mm, lokasi demografinya mm. gitu dan lokasi dari people mobility-nya kayak gitu sih. Nah, itu Oke. bagaimana cara kita melihat. Jadi persaingan itu bisa kita lihat dari sisi kita mau head to head Mm, atau kita mau bersaing dengan cara kita mau punya market sendiri kayak gitu. mm, mm. Itu pilihan kayak gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Oke. Oke, nah mungkin ini tanggapan Mas Bagus gimana nih? Kemarin kan baru aja ada kopi tuku nih yang baru. Dia apa nah disebutnya tuku kopi bertamu ke Bandung. Nah ternyata setelah kita gali gitu ya insight-nya ternyata memang mereka tuh pendekatannya ke pop-up store yang dimana saat mereka open pop-up store di situ tuh untuk melihat juga nih preferensi masyarakat di situ tuh oke atau enggak. Ternyata kan akhirnya viral gitu. Nah, mungkin tanggapan Mas Bagus sendiri terkait itu bagaimana, Mas? Iya, mungkin di belakangnya ada orang yang merekomendasikan gitu. Seperti saya juga kenal itu. Jadi Kopi Tuku tuh kayak founder atau ownernya tuh kebetulan teman-temanku juga gitu. Oh, Di salah satu perusahaan retailing company gitu dan dia memang mm-mm, punya ini ya, uh, punya insight yang sangat baik di bidang lokasi gitu, data lokasi mm-mm, gitu. mm-mm, Nah jadi sebetulnya kalau misalkan dia bikin di cabang baru gitu, dia menyesuaikan sama kondisi market itu kan sebenarnya udah data juga kan gitu. Jadi mm-mm, ada yang misalkan kita mau tahu di sana seperti apa, kita datang dengan produk yang udah disesuaikan gitu, mm-mm, atau kita mau datang, kita agile buat menyesuaikan produknya sesuai dengan marketnya, bisa dipenetrasinya seperti apa kayak gitu. Nah, mm-mm, menurut aku itu iya semacam kayak strategi ya. Jadi mm-mm, apa namanya bisa bisa sukses, bisa punya success story masing-masing gitu. Cuman basicnya di sana yang dipermainkan adalah data gitu. Jadi entah datanya yang udah ke define atau datanya yang apa namanya mungkin nanti mau disesuaikan sama marketnya kayak gitu. mm-mm. Strategi ya, balik lagi ke strategi. Ternyata strateginya berhasil kalau di Bandung. Iya, ya itu apa namanya pakai data sih gitu. Sebenarnya kalau Pakai data misalkan ya. apa namanya kalau misalkan itu kopi tuku ya itu sih kemarin Mm-mm, aku temenku memang juga mungkin kenal sama founder juga dan dia juga mungkin ya kasih insight lagi gitu. mm-mm, Oh, mungkin caranya seperti ini kayak gitu. Terutama memang dari sisi data lokasi ini kan ada banyak data yang berpengaruh gitu ya. Kayak mm-mm. gitu. Jadi nanti gimana cara penyesuaian harga, penyesuaian mungkin kayak produk gitu atau Betul. makanan gitu. Tuh, Mm-mm. kayak gitu sih. Apalagi bisnis kopi di Bandung sekarang udah banyak banget ya, Mas ya. Iya, gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, jadi kayak di Bandung sendiri kan lokasi itu sangat berpengaruh ya. Kopi-kopi yang Mm-mm. mahal tuh rata-rata di daerah yang jalan-jalan pulau-pulau itu Iya. kan. Yang tinggal gitu kan. Maksud gitu naik ke atas sampai ke Dago gitu. Mm-mm. Terus di gitu kalau misalkan dia yang kopi-kopi yang lebih kecil biasanya dia ke area-area yang lebih urban gitu. Jadi Mm-mm. lebih banyak perumahan kayak gitu. Iya. Itu yang biasanya size lebih kecil kayak gitu. Tapi kopinya Iya, enak-enak iya. juga gitu sih.
gitu-gitu. Ya memang Oke. emang menyesuaikan itu sebenarnya tergantung juga nanti di awal investasinya seberapa besar gitu. Bisa Mhm. jadi gitu ya. Mhm. Yang contoh misalkan kayak yang di apa Jalan Riau investasinya Mhm. misalkan kayak 5 miliar kayak gitu. Tapi mungkin di tempat lain cuma butuh 5 juta mungkin kayak gitu sih. Mhm. Beda 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 market lah gitu. Beda market ya. Ada banyak pertimbangan ya Mas ya. Betul, betul. Yang Oke. pasti intinya butuh butuh tahu Data. cara gimana buat transform atau Mhm. kayak merubah semua informasi itu menjadi satu kayak scoring ya. Ya, Oh ini lokasi Pak lebih bagus sesuai dengan data ini kayak gitu sih. betul. Harus terukur. Betul betul betul. Oke. Nah, ini ada yang bertanya nih dari Kamu Tia. Saya pin dulu komennya. Saya mau buka bisnis makanan diet. Baiknya cari lokasi yang kayak gimana ya, Mas? Ya, Boleh jadi mungkin. sebenarnya kalau misalkan makanan diet itu ini ya apa ya menyedihkannya adalah makanan sehat itu justru lebih banyak di apa ya di aware ke orang-orang yang pendidikannya tinggi ya Tinggi. gitu. Iya. Jadi apa makanan sehat tentu biasanya di situ memang dia lebih mahal gitu. Mm-mm. Karena memang dia sehat, mungkin bahan-bahannya organik atau apa gitu. Mm-mm. Nah, dan di situ dia mungkin bisa jadi nggak ngomongin harga gitu. Mm-mm. Tapi dia lebih ke ngomongin gimana caranya supaya apa si produk ini betul-betul sehat. Mm-mm. Misalkan kayak kalorinya bisa dihitung kayak gitu. Mm-mm. Ingredientnya ketahuan kayak gitu. Memang fair lah gitu Ya. secara produk gitu dan user bisa nerima itu karena mereka memang pengen sehat gitu. Nah, Mm-mm. otomatis pasti lokasinya yang middle high kayak gitu. Nah, Betul. Nah itu bisa oke. jadi kayak kita kalau di mall di Bandung ya mall-mall yang mungkin dia di situ yang datangnya orang-orang middle high kayak gitu. Mm-mm. Atau misalkan kita mau buka di contoh di Setiabudi Mm-mm. kayak gitu. Atau misalkan di Dago gitu. Atau misalkan di mana sekarang Kota Baru gitu contoh Mm-mm. kayak gitu. Oke, bisa dilihat demografinya juga ya, Mas ya. Sama Betul betul habit betul. masyarakatnya seperti apa. Betul. Sebenarnya itu apa namanya dihubungkannya atau ilmu Cocok cocokologinya gitu ya lagi. sama sama pendidikannya gitu sih. Jadi kalau Ya. pendidikannya dia bagus, kemungkinan besar dia aware terhadap makanan Mm-mm. sehat gitu. Biasanya seperti itu ya, Mas. Biasanya seperti itu. Itu kita tuh Oke. berkembang secara organik sih. Mm-mm. Jadi manusia tuh bergerak, tinggal itu tuh secara apa ya? Nggak tahu secara alami aja gitu. Tiba-tiba di sini pemukimannya mungkin yang padat, di sana Iya, pemukiman yang iya. mewah gitu. Itu kita nggak ini sih apa namanya? Kadang-kadang ya di jalan seperti itu seperti itu aja gitu yang kita mesti lakukan kan mesti bisa ngebaca polanya kan Mm-mm. intinya itu kan. Oke, thank you Kak insight-nya katanya. Thank you Mas Bagus. Semoga terjawab ya Kak Muftia. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau ditanyain lagi boleh banget ditulis di kolom komentar sambil nanti saya bacain beberapa pertanyaan dari Foodies sendiri gitu. Oke, Mas Bagus, kalau tadi kan ngomongin apa namanya tadi ya ke demografi sendiri. Nah, kalau misalkan pemahaman tentang tren pasar nih dan perubahan pola konsumsi, ini ada pengaruhnya nggak Mas untuk menentukan bisnis lokasi ke depannya? Ya, jadi kalau misalkan trend sendiri sebenarnya kita kemarin ada dari salah satu FMCG itu request kita itu terkait riset di bidang menu gitu. Jadi Mm-mm. apa namanya riset di bidang menu itu misalkan kayak contoh di satu lokasi itu suka mie contoh mie Korea gitu ya. Mm-mm. Terus dari gitu dari situ mie Koreanya tuh harganya berapa kayak gitu. Itu kan sebenarnya kan ngeliat dari tren yang sekarang ada. Jadi sekarang penjualan di sana itu demam Korea itu di sana tuh kuat apa enggak kayak gitu. Otomatis tren makanan Korea di situ akan menguat ketika di situ memang banyak orang-orang yang likes sesuatu yang sifatnya Korea kayak gitu. Mm-mm. Nah, tentu aja di situ sangat berhubungan sih kayak gitu. Nah, sama juga halnya misalkan kayak contoh apa namanya antara Korea sama Western itu dua hal yang Mm-mm. berbeda gitu ya. Mm-mm. Tapi pada kenyataannya di lokasi-lokasi yang dia middle high itu rata-rata dia budaya Western yang lebih masuk di sana kayak gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Nah, di situ tentu aja tren makanan itu misalkan kayak contoh sebelumnya tuh yang bener-bener kan itu kan berubah-ubah ya. Misalkan kayak sekarang yang fusion gitu. Misalkan kayak Mm-mm. digabung-gabung lah kayak gitu. Tapi ada juga misalkan kayak yang ini benar-benar original. Misalkan kayak uh, Frankfurter Wurst lah dari Mm-mm. Frankfurt gitu. Yang benar-benar original dari Frankfurt atau misalkan kayak kebab yang original dari Turki kayak gitu. Nah, itu jadi apa namanya salah satu tren yang bisa dibaca dari transaksi yang terjadi di sana maupun jadi dari behavior yang sifatnya di sana tuh orang-orang tuh ada interest nggak terkait sama Mm-mm. budaya-budaya dari negeri lain kayak gitu atau misalkan ya kalau misalkan makanan tradisional nih sebenarnya itu kita udah ini ya apa namanya mungkin udah lebih mudah ya untuk bisa ngedefine-nya gitu ya Mm-mm. compare tuh tren yang bener-bener cepet dan baru gitu kayak Korea gitu sih.
Mhm. Oke, mungkin tadi juga udah dijelasin ya sama Mas Bagus terkait faktor-faktor apa aja yang sebetulnya jadi pertimbangan untuk pemilihan lokasi bisnis kuliner. Nah, mungkin teman-teman juga masih bingung nih, terus sekarang saya harus ngapain gitu, selain tadi misalkan melakukan berbagai analisa lewat faktor-faktor yang disebutin. Sebagai langkah awal nih Mas, pebisnis kuliner khususnya buat yang beginner ya, yang levelnya masih pemula mungkin bingung. Apa sih yang harus dilakukan Mas? Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan yang harus dilakukan tentu aja perlu banyak baca ya gitu Mm, ya, karena dengan banyak membaca kita jadi banyak banyak bijak lah gitu, mm, bijak untuk mm, menggunakan budget. Karena kan ketika kita mau bikin bisnis kuliner pasti kan kita di situ ada budget ya, mm, budgeting gitu ya, itu penting ya. Nah, ketika kita bijak, kita tahu, oh misalkan situ memang perlu banget apa enggak, misalkan buat contoh ornamen-ornamennya gitu ya, mm, atau desainnya itu memang disesuaikan untuk satu market tertentu kayak gitu. mm, Nah, itu kan di situ kan tentu aja basisnya balik lagi data kayak gitu. mm, Terus dari gitu, kedua misalkan kita harus melakukan market research yang lebih dalam. Misalkan contoh ya gitu, mm, sebenarnya kita metain kompetitor di situ siapa aja kayak mm, gitu. Kedua, kita tahu dari kompetitor itu tuh mereka jual produk seperti apa, harganya berapa kayak gitu ya. mm, Nah, itu eh, apa bahkan maksudnya yang aware kayak gitu tuh sekarang ya, kayak klien-kliennya Maped itu kan rata-rata kan yang enterprise besar gitu ya, kayak misalkan mm, Pfizer, Ajinomoto, terus sama yang menengah lah, kayak misalnya startup kayak Eden Farm, mungkin sekali mm, Eden Farm, terus Goto juga gitu. Nah, basicnya dari mereka ini udah aware bahwa mm, data ini menjadi kunci untuk mereka tuh menentukan satu strategi gitu. mm, Nah, kita makanya pas yang kemarin tahun kemarin gitu ya, kita ngeliat ini demand-nya ada gitu, demand-nya besar kayak gitu. Tapi memang emang dari sisi marketnya yang belum aware kayak gitu. Jadi kan mm, kalau first mover ya, kita ini kan bisa dibilang pioneer ya di Indonesia gitu. mm, Kita bikin satu solusi untuk user itu bisa klik-klik-klik langsung keluar kayak gitu kan. Nah, pasti mm, kan itu emang butuh makanya kita kalau bersama food distance salah satu bentuk dari awareness lah gitu, menciptakan mm, uh, pemahaman bahwa ini tuh penting kayak gitu, ya, ya. karena ini terbukti membuat usaha A B C itu ternyata ada perkembangan yang bagus lah kayak gitu. Mm, mm, Nah, di situ jadinya menurutku uh, kalau misalkan mau cara manual boleh kayak gitu, tapi bagus juga kalau misalkan kita udah mulai, maksudnya yang digital ya. ini udah ada gitu, kenapa kita Mm, mesti mm. repot-repot cari yang manual kayak gitu sih. Biar nggak usah Jadi ribet. aku sebenarnya tadi nggak mau hard selling ya. Nggak apa-apa Mas. Gitu, Nggak apa-apa. aku nggak mau hard selling, tapi maksudnya Mm. basicnya kita udah ada toolsnya gitu ya, Teknologi di gitu. Maped. Udah teknologi di Maped betul, khususnya buat tadi memetakan kompetitor Ya. gitu, terus memetakan demografi sekitar situ gitu, terus kita Mm, mencari lokasi terbaik gitu. Itu udah ada di situ sih, kita develop gitu khusus buat teman-teman di sini semua gitu. Dan mm, apakah mau dengan cara yang manual gitu ya, manual juga kan bukan berarti kayak gratis kan, ya. mungkin kita bensin ke sana ya kan, kita tanya, kita ngecek kan juga bayar gitu, atau misalkan Mm, dengan cara yang mungkin kita define memang lebih cepat gitu, yaitu mm. pilihan anda gitu, Pilihan terserah anda gitu. Anda. Kayak gitu. Oke, jadi sebetulnya balik lagi ya ada opsi mau yang manual atau mau yang lebih praktis dan efisien gitu ya biar lebih Iya, cepat. udah 2024 loh mbak. Iya, udah 2024 Udah masih zamannya manual. AI gitu. Kita udah ja- nanti ketinggalan udah jauh. ja- iya, udah zamannya ML gitu kan. Terus orang bilang ini ML apa, machine learning, bukan manusia learning. Manusia learning. Oke, nah ini juga mungkin berkaitan ya pertanyaannya dari Kak Fitriana. Kak mau nanya cara tahu kompetitor di wilayah itu gimana? Apakah ada tools yang membantu membuat research market? Nah, mungkin ini di Mapit sendiri bagaimana, Ya, Mas? ya, sudah ada sih gitu. Kalau misalkan kompetitor tuh di situ, misalkan kayak kita mau cari kafe yang sejenis gitu, ada kayak gitu sih. Mm-mm. Nanti kalau Jadi, misalkan itu kalau misalkan mau di guide gitu ya, sebenarnya tinggal mm-mm. akses platformnya aja, mapit.co.id gitu. Nanti bisa langsung akses ke si geomapitnya loh situ. Kalau nanti bingung, di sebelah kanan bawah itu ada kayak chat gitu, nanti bisa tanya-tanya langsung di sana. Oke, jadi Mapit itu aplikasinya ada atau hanya di website?
Bis. Ya, jadi kita tuh basicnya tuh ada apa web platform Hmm. sama web app gitu. Oh. Nah, jadi ini juga salah satu apa ya? Jadi kita tuh dulu sebenarnya bikin aplikasi buat koleksi Mm-mm. data gitu. Mm-mm. Tapi user itu tuh banyak yang bilang, aduh, HP saya udah kepenuhan aplikasi kayak gitu lah. Nah, terus dia gitu apa kan soalnya aplikasi cuma buat koleksi data aja kan gitu. Mm-mm. Nah, akhirnya waktu itu kita bikin yang lebih ringan namanya Formatted gitu. Nah, Mm-mm. Formatted itu web app sifatnya gitu. Jadi kayak Google Form, tapi ini Formatted itu dia itu geotagging. Jadi setiap kali kita koleksi data, Mm-mm. itu lokasinya ketek langsung gitu. Nah, itu langsung bisa terintegrasi sama si platform Mapped-nya itu gitu. Kayak gitu. Nah, Oke. jadi apa namanya basicnya kita apa web platform sama web app sih gitu. Oke. Dan di Jadi di kalau dalamnya misalkan ada data-datanya gitu. Jadi bukan platform doang. bukan platform doang ya. Oke, oke. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mungkin handphonenya storage-nya full bisa di website platform tersebut ya. Iya, betul betul Oke. betul. Tadi untuk akses websitenya sendiri apa Mas? Mapit.com Mapit atau apa? mapit.co.id. Oh, mapit.co.id. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa kepoin Mapit ini itu lebih detail lagi di Instagramnya ya, di Iya, Mapit Siit. iya bisa bisa Di bisa. follow Bisa tanya langsung juga, juga. Iya iya, follow 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 juga, follow follow. follow. Soalnya kalau misalkan jadi gini, kita tuh mimpinya tuh adalah SaaS. Ya. Mm-mm. Mbak Bilkis tahu kan SaaS itu apa? SAS, Pernah dengar? Pernah ya. dengar nggak SaaS Mm-mm. itu apa? Mm-mm. Pernah dengar Mas? Nah, SaaS itu kan sebenarnya software as a service gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya kan? Jadi kan harapannya tuh mungkin kita kayak pakai aplikasi itu apa ya? Karena kita tuh biasanya kalau pakai aplikasi itu apa ya? Mouth to mouth kayak gitu. Ya. Jadi yang benar-benar dipakai kayak misalkan Mm-mm. Canva gitu ya, WhatsApp Mm-mm. gitu. Biasanya mouth to mouth kayak gitu. Mm-mm. Nah, itu tuh apa software as a service. Jadi yang men-service itu software gitu. Nah, Mm-mm. problemnya kita di Indonesia itu kan sebenarnya kan belum ada aplikasi yang sifatnya itu apa memproses data lokasi kayak Mapit ini Mm-mm. lah gitu. Ada beberapa komentar kita gitu, tapi mereka belum terbuka sih kayak kita gitu. Ataupun Mm-mm. ada yang dari luar negeri, tapi mereka terlalu sulit untuk dipakai lah kayak gitu. Nah, jadi kita bikin yang benar-benar bisa digunakan bahkan sama teman-teman FNB semua gitu. Mm-mm. Cuman SaaS-nya akhirnya itu nggak bisa software as a service gitu, software as a service Mm-mm. gitu. Tapi service as a service gitu. karena karena kadang-kadang memang user tuh masih bingung. Kita udah ada kayak manualnya gitu. Ini Mm-mm. gimana caranya gitu. Itu kan ada di manual. Tapi mungkin karena emang nggak punya waktu buat baca gitu, akhirnya Mm-mm. nanyanya langsung gitu. Ini cara buat gini gimana? Jadi makanya kita pantengin terus gitu. Siapa yang mau tanya langsung kita jawab. Langsung dijawab sama ini ya, timnya Iya. Mapit. Service as a Service service as a gitu. service. Nggak apa-apa. Nanti mungkin teman-teman bisa lebih banyak tahu ya terkait Mapit itu apa. Nanti bisa langsung di-follow aja Mapit sih. Oke, nah mungkin ini ada pertanyaan juga nih dari teman-teman. Dari M. Rinaldi H. Apakah di Mapit sendiri bisa menentukan tempat buka usaha sesuai kriteria yang saya inginkan? Misalnya saya mau buka usaha makanan di dekat sekolah-sekolah. Nah, itu bisa Iya, nggak, Mas? iya. Sebenarnya apa sesuai sama yang tadi apa namanya aku sempat share ya. Jadi Hmm. basicnya kita itu ngelihat apa namanya datanya sebagai raw material bisnis itu buat menentukan strategi produk dan apa market fit-nya mereka gitu. Hmm. Jadi tentu aja kalau misalkan kita mau bikin apa fancy cake kayak gitu, otomatis harus Hmm. dekat sama lokasi yang mungkin kantor-kantor besar kayak gitu. Hmm. Atau misalkan kayak kita mau bikin apa contoh ya kita mau Hmm. bikin makanan yang murah banget gitu. Hmm. Kayak mungkin nasi padang yang harganya cuma 8.000 Ya. rupiah gitu. Tapi gimana caranya supaya laku? Oh, berarti kita harus deket sama industri atau Hmm. pabrik atau apapun yang karyawannya jumlahnya 1.000 gitu. Ya. Dengan harapan kalau misalkan nggak 1.000-nya datang ke itu apa restoran, paling nggak cateringnya dari kita. Iya, iya benar. Ya kan jadi kan maksudnya kita mau ngejar volume atau kita mau ngejar quality Hmm. gitu, itu kan dua hal yang berbeda gitu, dan masing-masing punya segmennya masing-masing gitu. Dan tentu aja kayak sekolah tiba-tiba berdiri, pasti kan sekolah kan udah berdiri berapa tahun, puluhan tahun gitu. SD saya Hmm. juga dari 20 tahun lalu juga masih di situ juga sih. Ya. Masih ada gitu, masih eksis gitu. Masih eksis. Dan saya yakin masih banyak juga sekolah-sekolah yang kayak gini sih, sifatnya udah Hmm. lama gitu. Hmm. Gitu sih. Oke, semoga terjawab ya Kak Rinaldi. Oke, mungkin dari teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget. Sambil mungkin saya izin bacakan informasi ya Mas ya terkait foodies. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman kalau misalkan ada. Boleh Oke. boleh boleh. Oke, jadi teman-teman tadi udah ngebahas nih gimana apa namanya faktor-faktor apa aja yang mungkin bisa jadi
pertimbangan teman-teman saat memilih lokasi bisnis kuliner dengan analisa-analisanya. Terus tadi juga udah di-spill ada platform Mapid gitu ya buat membantu teman-teman riset nih untuk menentukan lokasi bisnis kuliner teman-teman. Nah, nanti bisa banget teman-teman tanya aja sama masnya mumpung sesinya masih berjalan juga. Saya sambil membacakan informasi mengenai foodies. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin selain ingin membuka cabang atau store baru, jadi Foodies ini punya program yang akan berjalan nih di Ramadan ini. Jadi selama Ramadan ini Foodies apa namanya melaksanakan programnya secara online. Jadi itu ada Foodies online class yang batch-nya itu udah batch 47. Jadi ini ada strategi produk viral dan booming. Nah, di kelas ini, kelas online ini hanya 1 hari, teman-teman bisa belajar bongkar formula viral. Terus teman-teman juga bisa belajar validasi produk itu seperti apa. Terus teman-teman juga akan belajar kunci konten-konten yang akan berpotensi untuk viral nih kontennya. Bahkan sampai strategi KOL dan juga influencer yang sekarang tuh banyak digunakan, dipakai oleh banyak brand-brand kuliner khususnya gitu. Nanti teman-teman juga terakhir akan membahas launching dengan strategi wow factor. Jadi teman-teman selain nanti misalkan produknya nih yang dibuat wow factor, nanti teman-teman juga akan launching produk dengan strategi wow factor tuh seperti apa sih, biar benar-benar produknya tuh booming gitu saat launching. Oke, nah ini untuk Foodies Online Class 47, strategi produk viral dan booming, itu akan berlangsung di hari Jumat, tanggal 22 Maret, jadi bulan ini, bulan puasa ya. Itu di tanggal 22 Maret 2024, itu 1 hari, teman-teman akan mendapatkan sekaligus modul secara gratis, terus akses video online kelasnya selama 1 tahun, terus teman-teman juga bisa mendapatkan free template konten kalender. Nah, khususnya buat teman-teman yang aktif di sosmed, di menghandle sosmed bisnis kuliner, teman-teman akan mendapatkan free template konten kalender ya. Nah, ini juga lagi ada promo untuk Foodies Online Class ini di harga normalnya itu 495.000, itu diskonnya kalau beli satuan di harga 199.000. Nah, selain itu ada yang lebih hemat lagi. Nanti ada di kelas KSB. Jadi kelas setup bisnis, bento, kios dan gerobakan. Nah, kalau teman-teman interest nih ingin membuka apa bisnis kuliner bento, karena sekarang mungkin ide bisnis bento ini tuh apa ya, ide bisnis kuliner yang potensial gitu, yang bisa berkembang ratusan bahkan ribuan cabang. Nah, ini bisa banget teman-teman pelajari di kelas setup bisnis ini. Jadi ini kalau yang tadi 1 hari, kalau kelas setup bisnis ini 2 hari. Jadi teman-teman di hari pertama akan belajar potensi bisnis bento itu seperti apa sih gitu. Terus validasi menunya seperti apa, strategi wow factor, pengembangan cabangnya seperti apa, karena tadi apa namanya bento ini potensi berkembang ratusan bahkan ribuan cabangnya lumayan gitu. Jadi nanti akan belajar juga pengembangan cabang itu seperti apa, bahkan hingga keuangan planning, perencanaan keuangan tuh akan dibahas juga di hari pertama sampai operasionalnya juga. Nanti di hari kedua itu akan membahas resep. Nah, ini bersama dari tim Ardena Food. Ini ada Mbak Cikita akan membahas resep menu dan rekomendasi produk bento itu kayak gimana. Bahkan sampai persiapan jualannya tuh teman-teman nanti akan belajar bersama expertnya langsung gitu. Di hari kedua ini sekaligus ada apa speakers atau edukator yang khusus membahas tentang strategi marketing dan promosinya kayak gimana. Jadi selama 2 hari ini harusnya lengkap nih yang teman-teman dapatkan di kelas setup bisnis, bento, kios, dan gerobakan. Nah, mungkin teman-teman yang ingin membuka bisnis dari modal yang kecil atau buka dari rumah nih, ini bisa banget teman-teman pelajari di kelas setup bisnis, bento, kios, dan gerobakan. Nah, kelas setup bisnis ini harganya 399.000. Nah, spesial di Ramadan kali ini itu ada promo bundling. Kalau misalnya teman-teman beli yang join kelas yang Foodies Online Class 47 yang produk viral dan booming plus KSB atau kelas setup bisnis bento, kios, dan gerobakan ini, itu kalau normalnya di 598.000, kalau bundling itu di 499.000 aja. Nah, ini berlaku hanya 3 hari. Nanti teman-teman bisa ini aja apa namanya? Saya share linknya dulu ya, bentar. Nah, teman-teman bisa
screenshot karena linknya kebetulan kalau di sini nggak bisa diklik. Nanti teman-teman screenshot link yang saya komen ya. Sebentar. Promo banding Ramadan. Nah, ini teman-teman bisa screenshot nanti, atau misalkan kalau ada kendala teman-teman bisa DM Instagramnya Foodies atau hubungi CS Foodies di nomor 081 0811 2009 7974. Akan klaim promo. Nah, nanti langsung direspon sama CS-nya Foodies. Oke, nah mungkin tadi sempat ada yang bertanya juga. Sebentar, saya cek. Nah, ini ada yang nanya nih Mas, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir juga nih. Kalau, bentar, kelihatan. Kalau kita membandingkan beberapa parameter untuk menentukan cabang FNB baru, seberapa besar pengaruh lokasi existing dan kompetitor untuk ekspansi tersebut? Gimana? Gitu, Mas. Pertanyaan cukup sulit barusan. Bentar ya, saya juga pahami dulu. Kalau kita membandingkan beberapa parameter untuk menentukan cabang FNB baru, seberapa besar pengaruh lokasi existing dan kompetitor untuk ekspansi tersebut? Jadi kalau misalkan ngebandingin beberapa parameter nih Mas, untuk menentukan cabang, pengaruh FNB baru. lokasinya tuh seberapa besar sih pengaruhnya gitu terhadap Oh, pengembangan mungkin atau ekspansi tersebut? mungkin gini ya, apa namanya, jadi kita bisa apa, ngekstrak dari beberapa kompetitor kita lokasi seperti apa profilingnya gitu. Mm-mm. Terus udah gitu kalau misalkan apa, dari lokasi yang kita mau buka cabangnya gitu, apakah memang mau head to head sama kompetitor tadi sih kayak gitu, Mm-mm. gitu. Nah, jadi apa, mungkin kalau dari apa analisaku ya, basicnya di sini antara apa namanya, mau ekspansi menyesuaikan sama target marketnya kompetitor gitu. Mm-mm. Eh, kalau misalkan memang mau menyesuaikan, misalkan kompetitor bikinnya di daerah apa, misalkan daerah apa kampus kayak gitu. Mm-mm. Nah, berarti ekspansi kita juga otomatis ke daerah kampus juga kayak gitu. Nah, itu pengaruh apa lokasi yang existing sekarang itu, berarti yang kita punya itu apa, mungkin apakah memang mau head sama mereka apa enggak gitu. Mungkin jawabannya juga jadi pusing juga. Pertanyaannya bingung kan, segitu juga bingung Iya ya. jawabnya. Oke Ya, oke. tapi Mungkin mungkin apa, secara simpelnya sih kalau misalkan kita ngomongin parameter yang udah just yang tadi yang empat itu ya gitu. POI-nya seperti apa, demography seperti apa, mobility seperti apa gitu. Lalu event-event yang di situ seperti apa sih kayak gitu. mm, Gitu sih. Misalkan kayak contoh apa namanya, event itu sorry tadi yang transaksi yang tadi kan saya kategorikan ke event gitu ya. mm, Event itu sebetulnya kita nggak cuma ngomongin tentang banjir atau misalkan kayak gempa mm, gitu ya. Bahkan kayak misalkan ini ya, Mbak Balkis ya jual jas hujan mm, di Jakarta mm. sama di Bogor, kira-kira bakal lakukan di mana? Di Di Bogor, Bogor. karena Bogor kota hujan kayak gitu. Nah, itu Ya. salah satu contohnya Heeh. sih gitu. Nah, parameter-parameter event itu bisa disesuaikan sih kayak gitu, Mm. bisa dijadikan parameter untuk apa, pemilihan lokasi yang sesuai kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya kuncinya harus banyak riset ya Mas. Ya betul, tapi sebenarnya banyak itu kan bisa jadi kan buang-buang waktu ya. Jadi Mm, mm, sebenarnya kenapa kita bikin apa, fitur di Mapit itu ya karena tujuannya buat ngebantu sih kayak gitu. Dan sebenarnya mm, kita pengen bantunya sistem gitu. mm, mm. Tapi pada Tapi kenyataannya apa, user-user memang banyak yang masih bingung gitu, walaupun kita ada manualnya juga gitu. Akhirnya mm, memang kita seringkali juga user butuh apa, nanti apa namanya kita bantu, oh di platform itu cara pakainya kayak gini-gini gitu sih gitu. Karena memang platform yang apa, Mapit sendiri kalau misalkan yang buat insight itu apa, caranya sebenarnya cukup mudah sih kayak gitu untuk masuknya gitu. Tapi itu mm, mungkin baru menentukan lokasinya aja gitu. Kalau misalkan nanti mau apa ngedata atau nge-survey di sekeliling ada apa aja gitu, itu ada mm, lagi toolsnya yang for Mapit itu sih gitu. Dan itu memang perlu apa, perlu ada penambah apa, perlu ada ini apa, apa ya kayak mm, mencoba lah gitu, training lebih lanjut lah gitu. Tapi sebenarnya kita bikinnya semudah mungkin lah kayak gitu buat user mm. gitu. Karena kalau misalkan ngomongin data lokasi itu lebih kompleks dari itu sih gitu. Mungkin bisa dibilang 10 kali lebih kompleks gitu. Saya juga kuliah Mm. dulu 10 tahun gak lulus-lulus gitu. Kayak gitu. Hmm. Oke, terima kasih Hmm. Mas. Bagus jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya tadi Kak Zikri. Ya, Nah, terima ya, kasih nih ya. Mas. Nggak kerasa juga nih udah hampir satu Ini udah jam ya kita sejam ya. sharing. Hmm.
Oh, Oke, sudah. nah mungkin teman-teman juga akan mempersiapkan buat buka puasanya, teman-teman. Jadi kita nggak usah lama-lama lah ya. Tadi juga udah banyak juga poin-poin penting yang perlu banget untuk dicatat sama teman-teman, khususnya yang ingin scale up atau buka cabang, atau mungkin yang baru mulai pengen buka cabang tapi bingung nentuin lokasinya kayak gimana. Ya, Nanti bisa detailnya teman-teman bisa kepoin, atau mungkin nanti bisa tanya ke admin Instagramnya Mapid ya Mas ya. ya, ya, boleh, boleh. Instagram Mapit atau Oke, ke website juga bisa kok. oke, Langsung di sana. langsung di mapid.co.id ya. Betul, betul. Oke, terima kasih Mas Bagus untuk Same, same. sharing sessionnya. Mungkin Sama-sama. tadi juga dari teman-teman ada yang udah bertanya, udah terjawab juga sama Mas Bagus. Terima kasih banyak. Ada dari Sama-sama. Bola Guli, salam dari Medan katanya. Oh jauh juga ya ini audiens kita Salam dari dari Semarang. seluruh Indonesia. Salam dari Semarang, salam dari Kebetulan aku lagi di Bandung. Semarang. Lagi di Semarang Siap, ya siap, Mas. siap. Mm-mm. Oke, oke. Nah, mungkin sebelum kita akhiri sesi live sore hari ini, dari Mas Bagus, boleh Mas kasih informasi atau closing statement nih untuk sahabat foodies atau teman-teman dari Mapit. Boleh Mas, Oke, silakan. sebenarnya itu apa namanya, data is raw material for any kind of businesses gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin apa bisnis itu tuh Hmm, semua tuh dimulai harus dari data dulu gitu. Karena itu yang akhirnya bisa mereflek potensi dan resiko yang akan kita tanggung gitu. Gitu. hmm, Dan ini udah 2024 ya. Jadi semua udah serba terkoneksi, sudah serba digitalisasi internet gitu. hmm, Kalau kita masih dengan cara yang apa manual, apa konvensional, ya bisa dipikir mungkin mungkin apa namanya itu apa namanya dipikir-pikir mungkin kayak murah hmm, gitu. Sebenarnya enggak juga sih kayak gitu. Karena bisa jadi situ kita datang ke lokasi aja di situ perlu biaya gitu kan. Belum lagi kalau makan gitu, belum lagi kalau batal puasa gitu kan. Kepanasan gitu. Nah, sebenarnya apa namanya kalau misalkan kita mau apa bisnis kita apa bukan kayak wah apa mungkin kayak apa ya terlalu ini ya terlalu menggebu-gebu kalau bilang bisnis kita berhasil atau hmm, gimana kan nggak ada ya itu kan sebenarnya faktornya banyak gitu ya hmm. tapi basicnya dengan data itu kita palingnya tahu grow bisnis kita tuh ke arah mana kayak gitu Ya, dan kalau misalkan bisnis kita memang apa ada perlu penyesuaian kita bisa membaca lagi di data sebenarnya yang apa yang baik untuk deploy ke market itu produk seperti apa harga berapa gitu dan kita tahu target market siapa gitu sih dengan gitu lama-lama oke. konsisten gitu saya yakin F&B mungkin bisa bertahun-tahun sih gitu minimal 2 tahun lah gitu Hmm, minimal kayak gitu oke, terima kasih. Jadi data itu important ya buat bisnis kuliner. very Bisnis apapun, very khususnya important bisnis bisnis kuliner. apapun betul 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 Oke, oke. Terima kasih Mas Bagus untuk closing statement-nya luar biasa. Mungkin bisa jadi apa ya, buat insight nih buat teman-teman semakin amin yakin gitu untuk melakukan analisa lokasi bisnis kulinernya. Oke, sekali lagi terima kasih waktunya untuk Mas Bagus dan tim Mapit nih yang sudah berkenan sama-sama sama untuk sharing sama bareng senang teman-teman foodies dan teman-teman Mapit. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join sampai akhir. Jangan lupa tadi untuk promonya diklaim karena hanya berlaku 3 hari aja. Nanti langsung aja di DM ke Instagramnya foodies.id. Jangan lupa juga untuk follow foodies.id dan juga Mapit See It ya. Nanti teman-teman juga bisa mendapatkan update informasi-informasi terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Itu di Instagramnya foodies, foodies.id. Nah, mungkin terakhir Mas, sebagai dokumentasi, boleh kita foto online dulu Mas? boleh dong Biar teman-teman bisa screenshot dengan pose yang lebih oke. Okay. Oke, okay. Mungkin hitungan 1, 2, 3. iya oh enggak sorry Oke, ntar dipilih okay. kan udah lewat tuh Boleh. dulunya udah lewat tuh Biasanya kita pakai logo foodies juga Mas. gimana logo Logo foodies foodies kayak gini. Mana oh, nggak oke kelihatan? Nah, gini. oh iya iya Oke, okay. 1, 2, 3. iya. Oke, Kalau terima kasih lagi sekali lagi mepet Mas pakai Bagus. tangannya satu lagi tangan Oh, satu lagi ini pegang HP mapit. ntar HP jatuh enggak harusnya dua tangan gitu Oh, oke, oke. Oke, oke. Nah, siap terima kasih ya sekali lagi Mas Bagus. Kita sama-sama akhiri untuk sesi live sore hari ini. Sampai ketemu lagi di Sedekah Ilmu Ramadan besok dengan narasumber yang pastinya luar biasa. Jangan lupa pantengin info-info menarik yang update pastinya dari bisnis kuliner seluruh Indonesia gitu ya, biar teman-teman juga update terkait itu. Simak terus Instagram kita, jangan lupa untuk follow. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. maju terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus, F1 Indonesia.